Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Enterprise, di mana kita minggu ini khusus membahas mengenai tugas mandiri untuk kelanjutan dari pertemuan beberapa minggu yang lalu. Karena tugas yang minggu lalu masih ada yang belum sesuai dengan apa yang diminta di dalam ketentuannya, yang berkaitan dengan kompetitif, model value chain, dan analisis value chain. Maka untuk minggu ini kita akan buat kembali penjelasan dari tugas mandiri yang harus Anda lakukan berkaitan dengan materi tersebut, sehingga nanti Anda bisa lebih memahami lagi sebenarnya dalam sebuah enterprise itu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan dari enterprise itu sendiri berkaitan dengan para kompetitor, para customer atau para pelanggan, dan supaya keberlanjutan dari enterprise yang kita kelola bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu perlu juga diberikan suatu tugas mandiri buat Anda semua yang nanti bisa memahami lebih jauh lagi tentang beberapa kegiatan enterprise yang lain yang bisa memberikan suatu bentuk peningkatan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukannya. Nah, di minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ke-7, di mana minggu ke-7 ini khusus kita bahas mengenai tugas mandiri yang berkaitan dengan Porter Competitive Advantage Model dan Porter Value Chain Analysis. Nah, untuk itu mohon untuk diperhatikan slide yang ada dengan baik dan mohon didengarkan penjelasannya berkaitan dengan ketentuan tugas mandiri yang nantinya harus Anda kerjakan. Yang ketentuan pertama, bahwasanya sehubungan dengan materi yang sudah disampaikan atau dijelaskan di beberapa minggu yang lalu yang berkaitan dengan topiknya Competitive Advantage Model dan Porter Value Chain Model atau Porter Value Chain Analysis, maka di dalam tugas mandiri ini Anda masing-masing diminta carilah contoh mengenai enterprise untuk Porter Competitive Advantage Model dan Porter Value Chain Analysis selain dari yang sudah ada pada slide presentasi. Untuk itu, masing-masing Anda nanti harus mencari contoh-contoh bagaimana penerapan dari Porter Competitive Model ini dan berkaitan juga dengan bagaimana bentuk Porter Value Chain Analysisnya, sehingga nanti memang betul-betul Anda bisa memahami bahwasanya dengan menggunakan model Porter Competitive Advantage Model dan Porter Value Chain Analysis, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang ada dalam suatu bentuk perusahaan tersebut yang merupakan hal utama dan hal yang mendukung dari keberlangsungan kegiatan perusahaan untuk lebih meningkat lagi dibandingkan dengan perusahaan yang lain, atau lebih meningkat dibandingkan dengan para kompetitor. Dan Anda juga harus bisa memahami nantinya bahwasanya dengan menggunakan Porter Competitive Model di sini ada 5 hal yang harus dilakukan secara lebih terperinci untuk bisa memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya untuk kita bisa memiliki daya saing serta meningkatkan enterprise kita dibandingkan dengan enterprise pesaing atau kompetitor yang berkaitan dengan model Porter ini. Nah, selanjutnya juga selain itu juga kita harus melakukan satu bentuk analisis, ya, nilai-nilai apa saja yang bisa memberikan peningkatan terhadap produk yang sedang kita buat atau terhadap kegiatan enterprise atau perusahaan yang sedang kita lakukan. Maka hal ini perlu dilakukan kedua hal sekaligus, bagaimana kita bisa memahami competitive advantage modelnya dan bagaimana value chain dari analisis yang dua-duanya masih kita mengarah kepada Porter Competitive Advantage Model dan Porter Value Chain Analysis. Nanti silakan dicari contoh-contoh enterprise atau contoh-contoh perusahaan
Dan juga harus dipahami bahwasannya contoh ini adalah selain yang sudah ada pada slide presentasi. Perlu juga saya ingatkan bahwasannya di pertemuan beberapa minggu yang lalu, di slide presentasi itu kita sudah memberikan contoh tentang bagaimana suatu bentuk enterprise yang bergerak dalam bidang manufaktur dan enterprise yang bergerak dalam bidang marketing atau dalam bidang pemasaran. Nah, waktu itu kita memberikan contoh suatu bentuk enterprise tentang Krakatau Steel dan enterprise tentang pemasaran suatu bentuk motorcycle atau kendaraan bermotor yang kita berikan contoh pada saat itu. Nah, maka nanti di dalam memberikan contoh di sini, ya masing-masing Anda silakan cari contoh yang selain itu. Dan saya kira masih banyak sekali beberapa contoh-contoh yang lain yang menggunakan model Porter di sini di dalam nanti memberikan satu bentuk peningkatan penilaian terhadap perusahaannya dan bagaimana analisa yang dilakukan sehingga ada satu bentuk yang peningkatan yang berbeda daripada kompetitor atau para pesaing yang bergerak dalam bidang enterprise yang sama. Nah, contohnya nanti masing-masing Anda cukup hanya satu saja. Jadi untuk Porter Competitive Advantage Model cukup satu contoh dan Porter Value Chain Analysis juga cukup satu contoh. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwasanya contoh untuk Competitive Advantage Model dan Value Chain Analysis kalau memungkinkan ambil contoh yang di enterprise yang sama, jangan di enterprise yang berbeda. Dan biasanya dari apa hal yang sudah saya lakukan dan sudah saya cari, contoh-contoh ini harus saling berkaitan. Jadi kalau misalnya contoh yang Anda ambil di Porter Competitive Advantage Model adalah enterprise A, maka juga Porter Value Chain Analysis juga harus di enterprise A. Ya, jadi diusahakan di enterprise yang sama, jangan menggunakan enterprise yang berbeda. Kalau bisa usahakan yang sama, karena itu contohnya sudah ada di beberapa hal yang kita bahas di minggu yang lalu. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah berikan penjelasan dari masing-masing contoh tersebut. Artinya Anda diminta untuk bisa memberikan penjelasan baik yang Porter Competitive Advantage Model dan Porter Value Chain Analysis. Silakan diberikan penjelasan sesuai dengan alurnya, ya, bagaimana modelnya yang menggunakan kita 5 strategi sistem informasinya dan bagaimana menggunakan value chain analysisnya yang menggunakan untuk model yang primary dan model yang secondary. Ya, ada yang primary value dan ada yang secondary value, di mana diantaranya yang secondary itu mencakup bagaimana strukturnya, bagaimana sumber dayanya, teknologi yang digunakan. Sementara untuk primary-nya berkaitan dengan operasionalnya, pemasarannya, distribusinya, dan segala macamnya. Nah, tentu nanti dalam memberikan penjelasan ini Anda bisa berpedoman kepada materi di dalam slide-slide yang sudah saya postingkan di Google Classroom di beberapa minggu yang lalu disesuaikan dengan topik pembahasan pada saat itu. Sehingga nanti dalam memberikan penjelasan di sini Anda bisa melihat kembali bagaimana suatu bentuk prosedur, bagaimana strategi, bagaimana analisis yang dilakukan untuk nanti bisa memberikan sesuatu yang lebih di dalam enterprise itu sendiri. Nah, maka nanti silakan dipedomani materi yang sudah ada untuk bisa memberikan penjelasan dari contoh-contoh yang sudah Anda sebutkan yang tentunya berkaitan dengan Porter Competitive Advantage modelnya dan Porter Value Chain Analysis dan diusahakan dengan enterprise atau perusahaan yang sama. Nah, silakan nanti diberikan penjelasan yang selengkap mungkin. Kemudian yang ketiga, berikan identitas yang jelas dan kirimkan dengan nama dan format file tm3 misalnya .pdf, ya, file tm3.pdf. Ya, PDF merupakan portable document format dan saya sering mengatakan bahwasanya tugas-tugas yang harus Anda kumpulkan itu dalam bentuk format PDF sehingga lebih ringan membukanya dan ada beberapa hal yang nanti memiliki kelebihan dibandingkan file-file yang lain yang bukan berbentuk PDF. Dan perlu Anda pahami bahwasanya tugas mandiri ini, TM atau tugas mandiri ini itu sudah punya format tertentu dan ini sudah saya berikan dulu yang berkaitan dengan RPS dan RP di pertemuan pertama. Jadi
mohon nanti diperhatikan dengan lebih teliti lagi bagaimana format tugas yang harus dilakukan, karena biasanya format tugas ini punya cover, dan cover itu adalah cover resmi yang sudah saya cantumkan di dalam pemberian RPS dan RP di pertemuan awal-awal dahulu. Nah, maka nanti berikanlah identitas yang jelas di dalam tugas tersebut, karena saya masih melihat beberapa tugas yang Anda kirimkan selama ini itu tidak mempunyai cover atau tidak mempunyai halaman utama. Maka untuk nanti tugas mandiri di pertemuan ini dan selanjutnya dimohonkan kepada Anda semua untuk bisa mengirimkan tugas-tugas mandirinya dengan menggunakan cover yang secara resmi atau yang sudah sesuai standar yang ada di dalam pedomannya. Maka berikan identitas yang jelas, misalnya nama mata kuliahnya, kemudian nama dosennya, nama Anda sebagai mahasiswa, NIM-nya, kemudian identitas kampus dan tahun berapa, serta mungkin diberikan dengan kelas, karena kita kan ada yang kelas A, kelas B, kelas malam, dan yang lainnya. Nah, maka identitas ini sangat penting sekali, karena nanti berkaitan dengan penilaian yang akan saya berikan, dan juga nanti dimasukkan ke dalam bentuk penilaian akhir. Jadi dimohonkan di dalam memberikan identitas ini, berikanlah identitas dengan nama yang sebenarnya, jangan menggunakan nama alias. Yang artinya adalah Anda harus menuliskan nama Anda dengan benar, tidak boleh menggunakan nama samaran atau nama alias. Ya. Nah, ini mohon nanti diperhatikan dengan teliti tentang bagaimana bentuk identitas yang harus Anda berikan berkaitan dengan cover dari tugas mandiri yang Anda kumpulkan. Dan juga perlu diperhatikan lagi bahwasannya masih juga saya temukan beberapa pemberian nama dan format file yang tidak benar. Ya, padahal saya sudah mencantumkan seperti contoh tm3.pdf. Masih juga saya temukan beberapa tugas itu dengan menggunakan nama Anda sendiri, misalnya karpin.pdf atau tm3 karpin.pdf. Jadi kalau kita sudah diberikan ketentuan dalam tugas yang harus kita kerjakan, maka lihatlah dengan baik, ya, terutama tentang pemberian format nama dan filenya. Kalau tm3.pdf ya cukup dibuat tm3.pdf, jangan ditambah-tambahkan dengan yang lain lagi, karena nanti ini gunanya adalah untuk mempermudah dalam koreksinya, mempermudah dalam melakukan satu bentuk penilaian, ya, sehingga nanti bisa dilakukan sebuah akumulasi secara lebih cepat. Jadi ini juga mohon diperhatikan tentang identitas dan pemberian nama file di dalam nanti Anda mengirimkan tugasnya. Dan juga perlu diperhatikan dalam mengirimkan tugas nantinya, jangan sampai lagi ada tugas yang terbalik, yang mestinya dia dibuat secara vertikal, Anda kirim secara horizontal. Karena juga saya masih menemukan beberapa tugas yang dikirimkan tersebut itu adalah dalam bentuk yang horizontal, sehingga sulit untuk bisa memberikan penilaian karena harus dibuat mereng terlebih dahulu. Jadi kirimkanlah tugas itu secara vertikal. Maka sebelum Anda mengirimkan tugas tersebut, mohon untuk di cross check kembali, diperiksa kembali apakah sudah benar pemberian nama formatnya, pemberian nama filenya, ataukah sudah benar bentuk dari susunannya secara vertikal begitu ya. Nanti mohon di cross check sehingga nanti bisa mempermudah dalam melakukan satu bentuk penilaian. Yang keempat, ketentuannya berkaitan dengan pengiriman tugas mandiri ini, ya, nanti silakan terakhir dikirimkan hari Sabtu. Di situ sudah jelas tanggal 17 April tahun 2021 pukul 23.59, artinya nanti sampai jam 12 malam. Jadi kalau kita pertemuannya sekarang misalnya di hari Rabu, ya Anda masih punya waktu Kamis, Jumat, Sabtu, masih punya 3 hari untuk bisa mengumpulkan tugas ini. Nah, maka nanti bawalah tugas mandiri ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya, cari contoh-contoh yang sejelas mungkin sehingga lebih mudah dalam melakukan penilaian. Dan juga perlu saya sampaikan, di dalam nanti Anda mencari contoh-contoh ini, maka buatlah contoh-contoh itu dengan semaksimal mungkin, artinya diperbesar, ya, jangan sampai contohnya itu sulit untuk kita bisa memahaminya. Karena biasanya kalau kita mengambil di referensi internet misalnya, begitu Anda kopikan ke Word dan di PDF kan di sini dia akan mengecil. Maka nanti usahakan tampilannya itu sejelas mungkin, diusahakan diperbesar karena kita bisa menggunakan tarik garis
perbesar misalnya, jadi jangan sampai nanti tampilannya itu kecil dan kita sulit untuk membacanya. Nah, ini berkaitan dengan pengiriman, di mana Anda harus mengirimkannya di hari Sabtu tanggal 17 pukul 12 malam terakhirnya, sehingga Anda masih punya waktu 3 hari, dan ini cukup lama untuk bisa menyelesaikan tugas mandirinya. Dan kalau memang Anda betul-betul nanti bisa mengerjakan dan mencari contoh di sini, saya kira dengan menggunakan beberapa jam saja Anda sudah selesai dan tinggal memberikan penjelasan. Jadi silakan nanti dibuat semaksimal mungkin tugas mandiri ini untuk bisa memberikan nanti nilai yang terbaik untuk Anda semuanya. Yang kelima, tentu berkaitan dengan tugas mandiri yang nanti akan Anda cari. Jika ada yang kurang jelas, bisa didiskusikan melalui WA grup kelas. Artinya kalau ada hal-hal yang mau Anda tanyakan berkaitan dengan tugas yang Anda laksanakan nantinya, silakan bisa ditanyakan melalui grup WA yang ada, sehingga dengan demikian Anda bisa lebih baik lagi dan lebih jelas tentang hal yang Anda lakukan berkaitan dengan tugas mandirinya. Inilah beberapa ketentuan yang harus Anda pahami di dalam mengerjakan tugas mandiri ini untuk bisa mencari contoh tentang suatu enterprise yang berkaitan dengan competitive model advantage dan value chain analysis, yang dalam hal ini kita menggunakan model Porter, sehingga dikatakan Porter competitive advantage model dan Porter value chain analysis. Mudah-mudahan nanti dengan tugas ini Anda bisa lebih memahami lagi tentang materi ini, bagaimana kita yang terlibat dalam suatu bentuk enterprise bisa memberikan peningkatan nilai dari enterprise kita dan bisa melakukan suatu bentuk perubahan dari nilai yang tadinya mungkin kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dan dari lebih baik menjadi sangat lebih baik sekali. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan suatu bentuk siklus keberlanjutan dari enterprise yang sedang kita kerjakan. Terima kasih untuk perhatian yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, karena kita masih dalam kondisi masa pandemi dan kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Tentu juga selalu kita ingat akan pesan Ibu, yang dalam hal ini tentu kita selalu memakai masker kalau kita berada di luar ruangan, juga mungkin juga berada di dalam rumah. Jika kita ada merasa sesuatu yang rasanya kurang sehat atau yang masih sakit, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1,5 meter di tempat keramaian. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa tetap melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tentunya kita akan selalu menjaga supaya kita stop narkoba, stop untuk penggunaan narkoba, stop untuk memakai narkoba, sehingga kita bisa tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini berkaitan dengan tugas mandiri yang harus Anda kerjakan nantinya. Mudah-mudahan Anda bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tugas ini, dan kita bisa nanti berdiskusi